Halo semuanya, di video ini kita mau bersama-sama bahas tentang hukum pertama Kirchhoff, hukum pertama Kirchhoff dan juga arus tegangan pada rangkaian seri paralel. Sekali lagi tentang hukum pertama Kirchhoff dan juga arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Tapi sebelumnya, kalau kalian sudah mampir di video ini, jangan lupa dong buat subscribe YouTube channel ini, tekan tombol subscribe yang ada di bawah, dan juga jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa leave pertanyaan kalian itu di comment section. Siapa tahu nanti kita akan menjawab pertanyaannya. So, langsung aja kita ke pembahasan kita. Jadi teman-teman, yang pertama kita mau bahas dulu tentang hukum pertama Kirchhoff. Hukum pertama Kirchhoff ini ngomongin apa sih? Ngomongin tentang ini. Jumlah I yang masuk itu sama dengan jumlah I yang keluar. Jadi jumlah arus listrik yang masuk sama dengan jumlah arus listrik yang keluar. Jadi, kalian lihat titiknya ini ya. Ini kan ada titik, ya kan, yang aku sudah kasih merah. Lihat, I mana saja yang masuk ke titiknya. Ada I-nya aja ya teman-teman ya. I1, benar ya. Ada juga I4, ada juga I5. Sehingga I yang masuk teman-teman, I yang masuk itu adalah I1, I4, dan I5. Oke, sedangkan yang keluar teman-teman ini ada I2 dan juga I3. Oke, maka yang I keluar adalah I3 dan juga I2. Oke, sehingga I1 tambah I4 tambah I5 itu harus sama dengan I3 plus I2. Karena I yang masuk sama dengan I yang keluar. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya ya yang sebelah kanan teman-teman. Ini ada titik P. Oke, kita lihat dulu yang masuk mana aja. Yang masuk itu 5 ampere ini I3 dan juga I2. Oke, 7 ampere. Artinya yang masuk itu adalah 7 ampere. Yang keluar teman-teman ini ada 4 ampere. Oke, I4 ini nggak tahu jumlahnya berapa, arahnya kemana, ya kan? Logikanya yang masuk sudah 7 ampere, yang keluar baru 4 ampere. Sehingga, ya kan, banyakan yang masuk kan, butuh lagi yang keluar biar yang sama. Artinya I4 ini pasti juga keluar. Oke, sehingga besarnya I4 berapa? Kita hitung aja. Berarti I masuk sama dengan I keluar. I masuknya tadi 7 ampere, I keluarnya 4 ampere ditambah I4. Sehingga I4-nya adalah 3 ampere. Oke, sehingga I4 ini adalah 3 ampere. Oke, gampang banget kan hukum pertama Kirchhoff ini? Nah, sekarang teman-teman, kalau kalian sudah tahu hukum pertama Kirchhoff, baru kita akan bersama-sama bahas tentang arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Oke, kita tahu bahwa, aku mau ingetin dulu, rangkaian seri itu adalah rangkaian yang gampangnya nyambung terus, tidak bercabang. Contohnya ini. Ya kan? Kalau rangkaian paralel itu bercabang. Ini ya teman-teman ya, ini kan bercabang. Oke. Nah, untuk membahasnya aku kasih dulu ya teman-teman. Ini adalah R1, ini R2, ini R3, ini juga R1, ini R2, ini R3. Oke, kita review dulu tentang hambatan pengganti ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di seri, hambatan penggantinya adalah dijumlahin aja. R1 tambah R2 tambah R3. Oke, sedangkan kalau paralel, kita pakai seper-seper. Seper RP sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Sampai sini cukup jelas ya. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang karakternya teman-teman. Nah, hambatan-hambatan yang disusun seri itu kuat arusnya sama. Oke, jadi yang seri I-nya itu akan sama. Maka I1 itu udah I pada R1 ya teman-teman ya. Sama dengan I2 sama dengan I3. Kok bisa logikanya? Sekarang kuat arus itu kan mengalir, ya toh? Misalnya mengalir gini, set. Oke. Lah ini loh nggak ada cabangnya. Berarti dia akan mengalir lurus aja, ya kan, nggak berubah. Oke. Sehingga kuat arusnya ketika pada hambatan yang seri-seri ini itu sama. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Sedangkan kalau yang di paralel I-nya beda. Jadi ini misalnya I1, ini I2, ini I3. Gampangnya kan gini toh teman-teman. Ini pertama I-nya mengalir, set gitu ya.
Lah ada yang dikasih ke I3, ada yang dikasih ke I2, ada yang dikasih ke I1. Oke, kenapa? Karena ini konsep I masuk sama dengan I keluar tadi. Sehingga teman-teman, I1 tidak sama dengan I2, tidak sama dengan I3. Bisa sama? Bisa sama, tetapi tergantung hambatannya. Tetapi kecenderungannya itu tidak sama. Oke, nah cara mencarinya gini teman-teman. I1 banding I2 banding I3 sama dengan R3 banding R2 banding R1. Ya, jadi kalau tentang kuat arus I1 banding I2 banding I3, R3 banding R2 banding R1 dibalik. Oke. Konsepnya gini ya teman-teman ya. Kalau misalkan ini ada I, lalu ada yang paralel gini kan. Ini I1, ini I2, ini I3. Nah, kalau pakai hukum Kirchhoff tadi di titik ini, I yang masuk yaitu I, ya kan? Itu akan sama dengan I yang keluar. Yang keluar I1 tambah I2 tambah I3. Nah, jadi kalian bisa lihat ya di sini I-nya itu bagi-bagi gitu ya, bagi-bagi ke rangkaian paralelnya itu. Oke. Nah, tetapi untuk rangkaian paralel teman-teman, V-nya itu sama. Jadi dalam hambatan yang di paralel itu V-nya itu sama. Sehingga ini akan berlaku V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Tapi kalau yang di seri nggak sama. V1 itu nggak sama kayak V2, nggak sama kayak V3. Kita bisa pakai perbandingan. V1 banding V2 banding V3 sama dengan R1 banding R2 banding R3. Oke, jadi teman-teman kalau V itu nggak dibalik, tapi kalau I itu dibalik, ya kan? V1 banding V2 banding V3 adalah R1 banding R2 banding R3. Tapi kalau I1, I2, I3 jadinya R3, R2, R1, ya kan? Kan harus tahu itu seri atau paralel sifatnya yang mana. Oke, cukup jelas ya. Nah, kalian juga bisa menggunakan rumus ini juga teman-teman. V sama dengan I kali R. Ini terkait hukum Ohm. Nah, sekarang kita langsung aja bahas contoh soalnya ya teman-teman ya. Jadi di sini itu sudah ada rangkaian campuran seri dan juga paralel. Nah, kita diminta untuk menentukan tegangan dan arus yang masing-masing mengalir pada hambatan. Oke. Jadi teman-teman, kalau sudah kayak gini kita harus cari dulu R total, I total, dan V totalnya dulu ya teman-teman ya. Sebelum cari masing-masing kita harus cari totalnya dulu. Sehingga R-nya kita cari dulu. R-nya ini kan ini ya, dia itu paralel. 18 sama 36 kan paralel. Kita cari dulu ya. Jadi 1 per gampangnya R12. 1 R1 18 tambah 1 36. Akan sama dengan, samain penyebut. Ini 2 per 1, ini 3 per 36. Sehingga R12 nya adalah 36 per 3 yaitu 12 ohm. Oke, jadi R12 ini adalah 12 ohm. Oke, berikutnya kita bisa cari R seri. Ya kan, R totalnya itu adalah R12 tambah R3 karena dia seri. R12-nya 12 ohm, R3-nya 6 ohm. Jadi R totalnya 18 ohm. Oke. Kita tahu teman-teman bahwa V total ini kan, V totalnya adalah 6 volt. V total adalah 6 volt. Berarti kita bisa cari I total. Caranya adalah V total sama dengan I total kali R total. Oke. V totalnya 6, I totalnya nggak tahu, R totalnya 18. Jadi I totalnya 6 per 18 atau 1/3 ampere. Oke, sampai sini cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi ini yang harus di notes nih ya. R total, V total, dan juga I total. Sekarang teman-teman, kita itu diminta untuk mencari I masing-masing hambatan dan juga V masing-masing hambatan. Cara untuk menentukan I dan V itu banyak macamnya teman-teman. Jadi kita mau coba sama-sama ya. Sekarang teman-teman, di sini kan logikanya ya. I-nya itu berapa? I totalnya 1/3 ampere. Oke, kita bisa lihat di sini ya. 1/3 ini kan ngalir. Set. Kebagi. Jadi I1 dan I2. Oke, jadi I1 sama I2 pasti kurang dari 1/3. Ya kan? Sudah melalui satu-satunya, terus akhirnya dia gabung lagi. Mengalir di R3. Nah, artinya teman-teman, artinya I pada R3 itu kan sama kayak I total. Ya kan? Yaitu 1/3 ampere. Oke, I pada R3 itu sama kayak I total 1/3 ampere.
ampere. Nah, sekarang kita mau cari I pada R1 dan juga R2. Ini kan sepertiga ampere. Sepertiga ampere itu totalnya kepecah jadi I1 dan I2. Kan gini ya. Sepertiga ampere kepecah jadi I1 kepecah jadi I2. Oke, maka teman-teman, ini kita bisa pakai perbandingan. I1 banding I2 sama dengan R2 banding R1. Ingat, I sama R kebalik. Oke, akan sama dengan R2-nya adalah 36, R1-nya 18, yaitu 2 banding 1. Nah, sekarang gimana caranya cari I1 dan I2-nya? Caranya gini teman-teman. I1-nya kan perbandingannya 2. Total perbandingannya adalah 3. 2 tambah 1 itu 3. Dikalikan dengan I totalnya, yaitu sepertiga ampere. Maka I1 2/9 ampere. Oke, I2-nya ya apa? I2-nya ini kan 1. Per total perbandingannya 3 kali sepertiga ampere, yaitu 1/9 ampere. Cukup jelas kan teman-teman? Nah, sekarang gimana untuk cari V-nya? Kita bisa pakai dua cara nih. Kita bisa pakai perbandingan atau kita bisa pakai rumus. Rumus apa? V sama dengan I kali R. Loh, kok bisa? Karena I-nya sudah tahu, R-nya tahu. Benar ya? Jadi kalau misalkan kita mau cari di V1 ya teman-teman ya. V1 kita bisa pakai I1 kali R1. Oke. I1-nya 2/9, R1-nya 18. Maka hasilnya adalah ini 1, ini 2, 4 volt. Oke. Kalau V2, I2 kali R2. I2-nya 1/9, R2-nya adalah 18, yaitu R2-nya adalah 36, yaitu 4 volt. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Ini hambatan 1 dan hambatan 2 itu paralel, ya kan? V-nya sama. Lihat nih, V-nya sama-sama 4 volt. Oke. Sekarang V3. Ya udah, V3 sama dengan I3 kali R3. Nah, kalian jangan sampai salah ya. Kalau V3 ya berarti I3 kali R3. Jangan I3 dikalikan R total. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. 3 ya 3 semua. 2 semua. Sepertiga dikalikan 6 ohm. Yaitu 2 volt. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian lihat juga teman-teman, di sini T-nya ini kan 4 volt semua ya. Oke, paralelnya 4 volt. Di sini itu 2 volt. Benar ya, yang punyanya R3. Nah, jadi kalau di total itu pasti juga sama dengan ini, 6 volt. Yang paralel kok nggak 4 tambah 4? Nggak, kalau paralel dihitung satu aja. Masing-masing memang 4, tapi kalau paralel itu voltnya dianggap ya udah 4 itu. Ditambah punyanya seri 2 volt, itu jadi totalnya 6 volt. Sekarang kalau mau nyari volt pakai perbandingan bisa nggak? Oke, kita coba ya. Tadi kita tahu ya teman-teman ya, ini adalah hambatan penggantinya 12 ohm, ini adalah 6 ohm. Ya kan? Maka kita bisa pakai kayak gini. V12 banding V3 sama dengan R12 banding R3. Oke, R12-nya 12, R3-nya 6, sehingga ini 2 banding 1. Maka V12-nya gimana? Perbandingannya 2, totalnya adalah 3, dikalikan V total. Kalau tadi kan I total ya kan, kalau ini V total. V totalnya 6 volt. Oke, 1 ini 2, ini adalah 4 volt. V3 1 per totalnya 3 kali 6 volt, yaitu 2 volt. Oke. Nah, V12 ini 4 volt teman-teman. Kita tahu kalau paralel V-nya sama, artinya V1-nya 4 volt, V2-nya 4 volt. Bukan dibagi 2 ya teman-teman ya, nggak kayak gitu ya. Tapi V12 itu artinya V1 dan V2-nya sama untuk paralel. Oke, hasilnya ini teman-teman sama saja dengan yang kita sudah hitung sebelumnya.